Oke anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali bersama dengan Bapak Andri pagi hari ini dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan anak-anak. Oke, eh, ini pembelajaran terakhir ya. Pertemuan pembelajaran terakhir di hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita memasuki dalam proses pembelajaran, Bapak akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur senantiasa Tuhan pagi hari ini atas kemurahan berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini Tuhan kami mau mengajar peserta didik kami, dan peserta didik kami belajar dari kami. Tuhan berkati kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita langsung ke layar monitor yang buku yang sudah Bapak foto, kita langsung bahas bersama materinya. Ya, oke? Ikuti, mari kita ganti layar. Iya, oke anak-anak. Nah, kita sudah melihat di layar monitor Bapak, di sini sudah ada. Oke anak-anak, kita langsung perhatikan layar monitor yang ada, yaitu layar buku yang kita bahas pada pagi hari ini, ya. Nah, di sini anak-anak dapat melihat. Oke. Buka buku kalian di halaman 17 anak-anak. Buku kalian di halaman 17, muatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, KD 3.4 dan 4.4 ya. Kalau 3.4 itu pengetahuan. Kalau 4.4 yaitu keterampilan. Kita prakteknya seperti apa, kalian mengerjakan tugas dari Bapak seperti apa ya. Nah, langsung saja kita bersama-sama, jika sudah dapat langsung saja kita bahas bersama anak-anak. Judul kita pendalaman materi yaitu pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Kita pernah mendengar ada pepatah, kita perbesar dulu. Ada pepatah berkata, ya, mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi arti sebuah pepatah itu mengatakan kalau kita bersatu kita teguh, kuat. Ya. Kalau kita terpecah belah kita akan runtuh dan tidak kuat. Ya, seperti itulah. Oke. Pepatah tersebut sesuai diterapkan pada bangsa yang memiliki keragaman. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar banyak ya tentang keragaman. Apa saja yang kita tahu? Suku, bahasa, sosial dan budaya, ya, seperti itu. Nah, bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa. Contoh, saya, Bapak Andri Gunawan, bahasa Dayak Ayun Ike. Ya, punya saya bahasa Dayak. Itu bahasa Indonesia, ya. Oke, selanjutnya sosialnya dan budaya. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan. Apa persatuan? Persatuan. Kita itu bersatu, menjadi utuh, menjadi satu, ya. Kesatuan. Kesatuan itu arti dari persatuan itu sendiri yang menjadi satu, tidak boleh dipecah belah. Jadi satu, kesatuan. Sudah menjadi satu yang tidak bisa dipecah. Arti yang tidak bisa dipecah yaitu dipisahkan kembali, ya. Itu persatuan dan kesatuan. Nah, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Contoh, ya. Contoh, ya. Contoh ini. Bapak buat contoh dulu. Ini Bapak akan beri contoh ya. Bagaimana persatuan dan kesatuan. Bagaimana arti sebuah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, Bapak ada 3 kayu. Ini kayu, ya.
Bapak ambil di sekitar rumah Bapak ya. Ini untuk contoh ke kalian. Contoh dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka dari ini, tiga bilah ini, Bapak akan praktekkan ke kalian. Oke, kalau dia hanya satu ini, mudah atau tidak? Bapak patahkan. Pastinya mudah. Contoh, patah kan? Patah. Tapi kalau dia digabungkan tiga ini, sulit Bapak mematahkannya. Nah, seperti itu. Kalau dia sendiri patah, itu adalah contoh dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, itu dia contohnya anak-anak. Sudah melihat kan contohnya? Bapak sudah praktekkan tadi contoh ya. Bagaimana yang namanya contoh persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Arti dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Contohnya seperti apa? Sudah kalian lihat kan videonya, Bapak praktekkan ke kalian. Nah, sebagai rakyat Indonesia, kita harus menunjukkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Nah, ini anak-anak, ada sikap ya, sikap rakyat Indonesia ya yang perlu ditunjukkan supaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga dengan kita melakukan yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Ya. Tiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Keempat, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kelima, menghormati keragaman budaya lain. Nah, seperti itu anak-anak. Ada 5 yang harus kita lakukan supaya persatuan dan kesatuan kita terjaga. Ah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak dapat lihat di sini Bapak punya tugas ke kalian dari hasil punya Bapak, penjelasan Bapak. Nah, diskusikan hal-hal berikut bersama teman sebelahmu. Nah, sekarang kalian kan di rumah, gak mungkin kalian diskusi dengan teman-temanmu yang berbeda rumahnya. Jadi kalian diskusikan atau minta bantuan dengan orang tua kalian. Kalian jawab. Ini ada pertanyaan pertama A. Contoh-contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah itu apa saja? Ya. Oke. Lalu 3 manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, contoh. Ini Bapak beri satu dulu contoh bayangannya ya. Untuk kalian supaya kalian tahu seperti apa sih contoh menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Pertama, ya, membantu teman yang lagi kesusahan. Ketika teman tidak mempunyai alat tulis, kalian membantunya. Itu contoh. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalian mempunyai banyak teman. Dan kalian tidak akan, kalau kata gaulnya, berantem. Nah, tidak akan berkelahi, tidak ada perselisihan ya di situ. Itu contoh punya Bapak. Kalian beri contoh punya kalian masing-masing, yang A2, yang B-nya 2 ya. Seperti itu. Oke? Sekian dari Bapak pagi hari ini untuk anak-anak. Mari kita ke layar penuh. Gimana anak-anak? Pasti jelas ya dengan penjelasan Bapak. Dengan kita membuka layar yang ada buku tadi, anak-anak bisa memahami penjelasan Bapak ya.
Oke, sekian. Tugasnya itu kalian hanya bagian A itu 2 jawabannya. Bagian B itu 2 juga, seperti itu ya. Jika ada yang tidak jelas boleh kalian tanya Bapak melalui via WA atau telepon biasa pribadi ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu, atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran kami pagi hari ini. Kami bersuka dan penuh sukacita dan berterima kasih. Ini doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Itu ya. Tetap makan makanan yang bergizi, asupan vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Salam sehat, salam karakter baik, semangat.